Hello creator, pada video kali ini gua akan membahas cara menjadi seorang content creator di tahun 2022 ini. Bumper dulu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan intinya, seperti biasa di awal video gua mau saranin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini, supaya lu tidak ketinggalan video-video menarik tentang konten kreator lainnya yang pastinya nanti akan gua upload di channel ini juga. Kalau udah subscribe, kita langsung aja lanjut membahas cara menjadi seorang konten kreator di tahun 2022. Cara yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu pasar yang akan kalian tuju atau riset platform. Sebagai seorang konten kreator, kita harus punya kreativitas untuk membuat konten yang unik dan berkualitas. Namun, kita juga harus bisa memahami apa yang pasar butuhkan. Oleh karena itu, kita perlu riset terlebih dahulu. Konten apa sih yang berpotensi viral di tahun 2022 ini? Misalkan kalau kalian ingin bikin konten di YouTube, ya kalian bisa riset dulu di YouTube ini sedang tren tipe konten seperti apa. Kalian bisa contohin tipe konten yang tersebut. Kalian bikin kontennya sesuai dengan gaya kalian sendiri. Jangan ikutin gaya orang lain, karena gaya konten ini akan menjadi ciri khas dirimu itu. Ingat, yang dicontoh itu cuma tipe kontennya aja, bukan gaya kontennya juga. Jadi usahakan bikin konten itu dengan gaya kontenmu itu sendiri. Jangan ikutan orang lain, oke? Cara yang kedua adalah bikin konten yang berkualitas. Di zaman sekarang, konten yang berkualitas itu akan lebih dicari oleh orang. Karena konten yang berkualitas itu lebih bisa membuat penonton merasa nyaman dan terhibur. Sehingga membuat penonton itu lebih betah menonton konten yang seperti itu. Bikin konten yang berkualitas itu tidak gampang ya, sangatlah susah. Butuh sebuah kreativitas yang sangat tinggi untuk bikin konten yang berkualitas. Jadi untuk kalian yang baru mulai untuk menjadi seorang konten kreator, gak apa-apa, awal-awal bikin aja konten apa aja, kemudian upload. Untuk kualitas konten itu kita tinggal kembangin untuk kedepannya. Jadi semakin kita bikin konten, kualitasnya akan semakin baik juga. Cara yang ketiga adalah follow the trend. Di dunia yang serba digital sekarang ini, perubahan itu selalu ada. Tren-tren di zaman sekarang itu sangatlah cepat berubah, bisa jadi cuma bertahan 1 minggu, kemudian sudah digantikan oleh tren yang lain. Dan itu berubah terus tren itu. Ada yang bertahan lama, ada yang bertahan sekejap aja, dan berubah terus tren itu. Kalau kalian ingin menjadi seorang konten kreator, kalian dituntut untuk bisa aware terhadap tren yang ada di dunia sekarang. Agar lu tidak kudet dan konten yang lu hasilkan itu tetap relevan. Cara terakhir sekaligus ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat lu menjadi terkenal sebagai seorang konten kreator adalah collab dengan kreator lain. Di zaman sekarang, orang-orang yang menjadi seorang konten kreator itu sudah banyak sekali. Dan ini juga membuat saingan lu untuk menjadi seorang konten kreator itu semakin banyak. Tapi ingat, jangan jadikan ini sebagai kompetisi, tapi jadikan ini sebagai kolaborasi. Untuk cepat berkembang sebagai seorang konten kreator, lu bisa ajak konten kreator lain untuk kolaborasi, dan ini membuat lu itu akan semakin mudah menjangkau audiens baru atau menjangkau audiens dari kreator yang lu ajak kolaborasi itu, sehingga penonton lu itu akan semakin banyak. Dengan begitu lu akan semakin cepat berkembang juga. Oke, itu tadi beberapa cara untuk menjadi seorang konten kreator di tahun 2022 ini. Saran gua buat lu yang masih baru mulai untuk jadi seorang content creator, lu bisa mulai di TikTok terlebih dahulu. Karena untuk zaman sekarang audiens di TikTok itu sangat banyak, lebih banyak dibandingkan Instagram dan YouTube. Dan ini yang membuat TikTok adalah salah satu platform yang cocok untuk para konten kreator baru. Jadi buat lu yang baru mulai dari nol, mulai aja dulu di TikTok. Tidak hanya audiensnya yang ramai, tapi di TikTok juga itu kontennya tidak panjang-panjang. Ya di bawah 5 menit, di bawah 3 menit, bahkan bisa juga di bawah 1 menit. Ini membantu para kreator baru untuk mempermudah memproduksi konten mereka. Dan ini juga bisa membuat para kreator baru itu untuk belajar bisa konsistensi upload konten.
karena produksinya kan udah mudah tuh, tinggal mereka konsistensi aja untuk memproses atau memproduksi konten itu. Karena untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses, konsistensi itu sangat dibutuhkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gua saran kalian untuk subscribe dulu ke channel ini supaya lu tidak ketinggalan video-video menarik tentang konten kreator lainnya yang akan gua upload di channel ini. Terima kasih buat lu yang udah subscribe dan memberikan donasinya. Terima kasih juga buat lu yang udah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam kreator.